Banyak orang yang mencari penghidupan dari dunia penelitian, fenomenologi itu menjadi kurang laku. Tetapi bagi orang yang ingin mencari arti dari masalah-masalah sosial, fenomenologi itu menjadi sangat indah untuk kita gunakan melihat masalah-masalah. Apa yang dicari atau dibidik di dalam penelitian sosial fenomenologi? Di part pertama sesi fenomenologi sebagai penelitian sosial ini sudah kita terangkan, dan di sini kita akan ngobrol secara lebih jelas bagaimana aplikasinya di lapangan. Fenomenologi punya beberapa konsep yang bisa dijadikan sebagai landasan kita melakukan penelitian sosial, dan kita akan ngobrol tentang 3 konsep di sini. 3 konsep itu, yang pertama adalah intensionalitas, yang kedua kita kenal dengan approach, dan yang ketiga adalah eidetic reduction. Yang pertama tentang intensionalitas. Intensionalitas itu di bawahnya ada 2 konsep lagi yang kita kenal dengan nouma dan gnosis. Apa nouma, apa gnosis? Nouma itu adalah suatu pernyataan objektif dari informan. Objektif yang dimaksudkan itu adalah apa yang dikatakan pada saat wawancara dan apa yang juga dilihat dari perilaku atau tindakan informan itu oleh peneliti. Jadi pada saat kita mewawancarai subjek atau informan itu, kita pasti mendengar pernyataan-pernyataan secara langsung, dan juga kita pasti melihat juga tingkah laku, perilaku, atau tindakan mereka. Inilah yang disebut dengan nouma. Dikatakan objektif karena seorang peneliti itu pasti melihat, mengamati langsung, real gitu. Sementara gnosis itu adalah refleksi diri dari informan itu tentang apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan yang diamati oleh peneliti. Di sini peneliti itu masuk ke dalam dunia subjektif dari informan itu untuk mengetahui mengapa dia berkata seperti itu, mengapa dia melakukan seperti itu, atau berperilaku seperti itu, atau bertindak seperti itu, yang sebelumnya ada di nouma itu. Oke, saya kasih contoh sederhana supaya kita punya bayangan. Taruhlah kita meneliti fenomena kawin kontrak, dan kita akan wawancara dengan orang yang berpengalaman. Kita sebut saja warga asing, pebisnis yang keluar masuk ke Indonesia atau datang ke Indonesia dalam waktu singkat, sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Kita pasti sudah dengar tentang kawin kontrak ini di Indonesia. Pada saat kita wawancara dengan warga asing itu, misalnya mereka mengatakan bahwa mereka kawin kontrak itu untuk menghindari dia berbuat zina. Ini pernyataannya, pernyataan dari informan yang kita wawancarai. Lalu kita mengamati setiap dia datang ke Indonesia, dia kawin dengan perempuan, dengan banyak perempuan misalnya. Datang yang pertama kawin dengan si A,
kemudian datang yang kedua kawin dengan CB, dengan CC, dan seterusnya. Ini kan kita sudah tahu pernyataan objektif dari orang itu bahwa dia menikah itu untuk menghindari dia dari perbuatan zina. Lalu kita juga mengamati setiap dia datang ke sini, dia kawin dengan perempuan yang berbeda-beda. Ini Nauma. Lalu di pertemuan berikutnya kita wawancara lagi misalnya. Kita buat pertanyaan refleksif. Refleksif itu artinya supaya dia berpikir untuk menjawab, merenungi jawaban-jawabannya. Merenungi dalam artian berdasarkan pengalaman dan kesadaran dia. Kemudian kita buat pertanyaan, contoh pertanyaan misalnya, mengapa dia menikah dengan banyak perempuan? Apa arti moralitas pernikahan bagi dia? Ini pertanyaan lanjutan misalnya. Kemudian bagaimana dia mengartikan kehadiran banyak perempuan di dalam kehidupan dia? Ini kan pertanyaan-pertanyaan refleksif yang membuat orang itu akan merenungkan untuk menjawabnya. Jawaban-jawaban dari orang itu yang kita sebut sebagai gnosis. Tentu saja kita ketika melakukan wawancara itu tahu seni wawancara, tahu kondisi di mana dia ngomong, supaya mendapatkan data yang otentik, mendapatkan keaslian data. Jangan sampai orang yang ditanya itu sebel atau tidak berkenan atas pertanyaan itu. Tentu harus dicari situasi dan kalimat yang tepat. Kita masuk ke konsep yang kedua, epoch. Ini sederhananya punya arti netral, atau kalau kita mau pakai bahasa fenomenologinya itu disebut menangguhkan penilaian peneliti terhadap realitas yang kita dapat dari pengalaman informan. Jadi peneliti itu harus meletakkan semua asumsi, referensi, keyakinan, kepentingan politik, dan semua ideologi pribadi peneliti. Tujuannya apa? Tujuannya agar realitas dari penelitian kita itu tampil secara natural dan mendalam. Karena seperti yang kita tahu, slogan dari penelitian fenomenologi itu mengungkapkan, biarlah realitas dari fakta itu berbicara apa adanya dari pengalaman, kesadaran orang-orang yang menjalaninya. Dalam arti orang-orang yang kita teliti atau informan itu, biarkan dia mengungkapkan sendiri apa yang ada dalam kesadaran yang dia tafsirkan tentang objek yang kita teliti. Ini berlaku tidak hanya pada saat di lapangan, tetapi semua proses penelitian, dari sejak kita mendesain, turun lapangan, hingga menuliskan laporan. Taruhlah kita misalnya pada saat mendesain penelitian ini, kemudian kita pakai teori kritis. Yang kita tahu teori kritis itu, tujuan dari teori itu sendiri adalah merevisi pengetahuan objek atau merevisi pengetahuan subjek tentang objek yang kita teliti. Karena subjek-subjek itu atau orang-orang yang kita teliti itu pengetahuannya tentang objek itu tidak sempurna atau dimanipulasi. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana jalannya analisis fenomenologi kita kalau kita pakai teori kritis. Kemudian misalnya lagi, pada saat wawancara kita pakai wawancara pertanyaan yang tertutup, yang peneliti mengarahkan jawaban ke iya atau tidak. Itu tidak, di sini tidak ada peluang bagi
informan untuk merefleksikan pengalaman-pengalamannya, sehingga di sini akan gagal. Atau misalnya penelitian yang didanai oleh uang perusahaan atau uang sponsor yang lain. Meskipun ini perdebatan, tetapi bagi saya tetap akan mengintervensi kesadaran peneliti, yang itu juga akan berpengaruh terhadap data yang akan diperoleh di lapangan, termasuk juga nanti laporan-laporan yang disusun oleh si peneliti gitu. Karena apa? Karena uang itu punya kebenaran dan kekuasaan sendiri yang itu bisa mengintervensi. Makanya orang yang mencari penghidupan dari dunia penelitian, fenomenologi itu menjadi kurang laku. Tetapi bagi orang yang ingin mencari arti dari masalah-masalah sosial, fenomenologi itu menjadi sangat indah untuk kita gunakan melihat masalah-masalah sosial. Sekarang konsep yang ketiga, eidetic reduction. Apa artinya ini? Sebenarnya itu mencari esensi dari pengalaman-pengalaman informan. Pada saat kita mengajukan pertanyaan refleksif itu, pada saat kita mengajukan pertanyaan refleksif dari pernyataan dan tindakan orang, yang pernyataan dan tindakan orang yang kita sudah sebutkan itu nauma, dan juga pernyataan refleksif yang kita sebut sebagai gnosis. Di situ kan kita akan tahu ada pernyataan-pernyataan yang esensial dari suatu fakta yang muncul dari realitas pengalaman orang-orang atau informan yang kita teliti itu. Jadi jawaban-jawaban yang mengandung makna kesadaran dari informan itu, dari situ kemudian kita masuk ke dunia subjektif dari informan. Melalui apa? Melalui dokumen-dokumen, catatan-catatan wawancara di lapangan itu. Berbagai catatan-catatan wawancara itu kita seleksi. Kita mencari yang esensi dari realitas pengalaman orang-orang yang kita teliti itu. Jadi realitas pengalaman manakah yang punya esensi paling mendekati dengan apa yang kita cari? Di situ kita akan terus seleksi, karena tidak semua pernyataan itu menjawab esensi. Karena di dalam wawancara fenomenologi itu kita wawancara yang sangat longgar dan seperti orang ngobrol biasa. Maka kita perlu untuk teliti mencari yang esensi itu. Sederhananya kalau kita lihat di dalam analisis data kualitatif secara umum, kita sebut dengan reduksi. Reduksi itu kita lakukan agar kita menemukan kesimpulan yang final dari satu penelitian.